Pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini hari Sabtu 8 Maret 2025, 8 Ramadan 1446 Hijriah. Tepat sudah seminggu kita berpuasa. Tadi betul yang disampaikan. Kita ini tinggal 3 pekan lagi berpuasa Ramadan. Ya, masih panjang, sabar ya. Tadi materi kuliah subuhnya menarik ya. Hidup halal di era digital. Pematerinya tuh bukan kaleng-kaleng itu. Ya, materinya Pak Ahmad Fuadi, penulis novel Negeri 5 Menara, yang tadi menyampaikan materinya. Bagus itu, karena penting banget ya, bahwa di era digital ini kita tetap memperhatikan rambu-rambu yang berlaku. Apalagi tadi dibahas tentang intellectual property atau hak intelektual ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Ada ketersinggungannya dengan itu pada tadabbur ba'da subuh pagi hari ini ya, menjelang syuruk. Tadi kan saya dibilang oleh orang tua saya kan, kalau saya ini orangnya jarang makan sayur atau nggak pernah makan sayur kan. Ya, kalau mau saya bilang nimpalin ya makannya ayam tulah gitu ya. Padahal sebenarnya saya suka sih beberapa sayur gitu ya. Beberapa sayur saya makan juga gitu loh. Tadi pakcoy saya makan walaupun hanya satu, toge, apalagi daun singkong. Itu sayur favorit saya dari kecil. Ya. Tapi dalam hati kecil saya ngomong, orang Arab aja pada umumnya, khususnya Arab Teluk ya, pada umumnya dalam stereotip saya yang memang ini nggak semua, tapi dalam stereotip saya kan orang Arab itu kan makannya cuman nasi, beras gitu ya, sama daging hewan darat, daging ayam, daging unta, daging kambing, daging domba ya kan, sapi jarang. Ya. Kalaupun daging sapi itu pun impor biasanya, impor. Nah, mereka umumnya tuh makan daging berlemak. Ada sayurnya, ada salad segala macam. Tapi mereka jarang makan. Tapi kok saya lihat mereka kok badannya gede-gede. Gak semua ya, ada yang ini juga. Badannya orang Arab itu pada umumnya gede-gede, besar-besar, gagah-gagah, tinggi-tinggi posturnya. Rata-rata di atas 175 cm. Di atas saya tingginya. Ya, besar-besar, gagah-gagah, tinggi-tinggi gitu kan. Perutnya gede-gede gitu kan. Tapi mereka sehat kok. Masih bisa sholat berdiri. Umurnya panjang. Kan tadi saya singgung kan, sebelum tadi terpause gara-gara ada sesuatu. Raja Arab Saudi yang kemarin ya, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Saud ya, badannya gede banget itu. Badannya gede badannya. Ya, badannya gede. Ya, walaupun gak segede Raja Fahad ya. Raja Fahad itu badannya gede banget loh. Tapi umurnya sampai umur 84 tahun, meninggal tahun 2005. Raja Abdullah bin Abdul Aziz Saud badannya gede banget itu, meninggal umur 90. Umur 90 tahun. Gagah-gagah gede. Sehat. Ya. Sehat. Salatnya masih berdiri. Orang Arab tuh salatnya masih berdiri, nggak duduk ya kan. Salatnya masih berdiri. Kalau saya kadang berdiri, kadang duduk ya salatnya. Kadang berdiri, kadang duduk kalau saya. Ya. Tapi lebih sering masih salatnya berdiri kok, tenang aja.
ya. Saya sholatnya duduk itu karena ada satu kondisi yang saya kira nggak perlu lah saya ceritakan di sini, gitu ya. Tapi alhamdulillah saya masih kuat sholat berdiri kok, meskipun perut saya ini gede, ya. Masih kuat sholat berdiri, bahkan sampai semalaman, ya, bahkan sampai semalaman. Kalaupun azan yang cowok, suaranya masih nyaring. Kalaupun tilawah Quran, ya, masih nyaring, qiraah Quran masih nyaring suara, masih lantang, masih bersuara indah kok. Iya. Imam besar Masjidil Haram, ya, Presiden Dewan dua Masjid Haramain, ya, dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau Haramain Council, ya, Fadilat Syekh Dr. Abdurrahman bin Abdurrahman As-Sudais, ya. Itu tahu nggak? Syekh Sudais itu imam besar Masjidil Haram. Badannya gede banget, coy. Badannya gede banget tapi suaranya gagah bener. Gagah perkasa, sholatnya pun juga masih berdiri, bentar. Gagah-gagah dia. Gagah, sholatnya masih berdiri. Bentar. Oke, kita terusin ya teman-teman ya. Jadi apa? Kalau saya pribadi menilainya, ya, itu semua dari mana kok bisa begitu? Pertama dari ini pengalaman pribadi saya juga. Waktu saya sowan, ya, saya niatkan sowan ke Wak sama bau saya sebelum Ramadan kemarin. Saat di daerah, saya sowan dulu ke rumah bau saya daerah Pancoran. Habis itu lanjut ke rumah opung dan nenek saya yang ditinggalin Wak saya, kakak papa yang masih ada lah, masih hidup, paling tua sekarang, ya. Tahu nggak, saya sepanjang itu lebih banyak jalannya saya. Nggak kepikiran saya lapar, aus atau nggak kepikiran. Banyak minum air putih aja saya, ya. Saya nggak kepikiran lapar, nggak ngerasa lapar atau apa. Sampai rumah baru saya makan. Kenapa coba? Ya, itu kali pertama loh. Biasanya kan saya kalau udah lapar kan bawaannya dan sebagainya. Tapi kalau kemarin itu kali pertama saya nggak ngerasain lapar. Habis jalan berkilo-kilometer lamanya, mana pakai nyasar lagi kan? Karena saya nggak banyak ingat jalannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ya, kenapa saya bisa kayak gitu? Ini mungkin teman-teman bisa niru. Walaupun jalan berkilo-kilometer, tapi saya nggak lapar. Haus pun juga enggak. Baru sampai rumah saya makan. Itu pun makannya saya nggak terlalu banyak. Mau tau nggak kenapa? Nggak kepikiran saya. Saya nggak kepikiran lapar, nggak kepikiran. Niat saya tuh yang penting dalam pikiran saya, yang penting sowan dulu. Udah selesai sowan, baru udah gitu. Saya nggak kepikiran makan apa nggak kepikiran. Ya. Yang dibilang mama saya tuh benar. Orang kalau punya aktivitas, punya kesibukan, makan aja lupa. Karena nggak kepikiran buat itu. Yang dipikirkan apa? Aktivitasnya selesai. Aktivitasnya selesai, pekerjaannya selesai, that's it. Itulah kenapa akhirnya apa? Gak lapar, gak haus. Ini semua kembali lagi kemana teman? Kepikiran. Ya.
kembali ke pikiran. Karena kita percuma aja makan 4 sehat 5 sempurna. Makan konon katanya bergizi, konon katanya bergizi. 4 sehat 5 sempurna katanya. Tapi kalau kita pikirannya masih aneh-aneh, bagaimana kita mau sehat, ya enggak? Bagaimana kita mau sehat, ya enggak? Kita udah dengerin nih motivasi dari motivator. Kita pengen kaya, disemangatin ini dimotivasi ini disugesti ABCD apa itu segala macam, ya. Tapi kalau pikiran kita nggak mengarah ke mindset orang kaya, percuma juga. Sama kayak kemarin, pikiran saya alihkan. Daripada saya mikir makan, mending saya pikir bisa soan. Akhirnya apa? Saya nggak lapar, nggak haus, normal aja. Capeknya pasti iya. Itu. Jadi semua kembali ke pikiran, teman-teman. Kalau kita pikirannya kusut, ya. Kalau kita pikirannya nggak bagus, mau kita hidup sehat sekalipun, kita rajin olahraga, rajin jalan sampai berkilo-kilometer, kalau pikiran kita kusut, nggak akan ada ininya, teman-teman. Percaya deh, nggak akan ada hasilnya. Nggak akan ada hasilnya. Karena semua kembali ke pikiran. Otak manusia itu ibaratnya CPU, Central Processing Unit, kalau bahasa komputer itu. Kalau CPU-nya aja bermasalah, apalagi komponen yang lain, ya. Jadi di bulan Ramadan ini saya rasa penting untuk saya mengajak teman-teman semua, saya sendiri, untuk mendetoksifikasi dari pikiran-pikiran yang gak karu-karuan. Daripada kita banyak buruk sangka, daripada kita banyak berpikir negatif, mendingan kita alihkan ke pemikiran-pemikiran yang positif. Lebih banyak berbaik sangka aja kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.